Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Indah Mumpuni, mahasiswi PJJ Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan Angkatan 2017. Di sesi video kedua kali ini, saya masih membahas tentang fenomena banjir yang sering terjadi di Indonesia. Video kali ini masih dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi massa yang diampu oleh Miss Febrina. Di sesi video kedua kali ini, saya akan membahas tentang data-data kejadian banjir di Indonesia, data-data tentang curah hujan di Indonesia, dan juga upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencegah dan menangani banjir di Indonesia. Yang pertama adalah data-data mengenai kejadian banjir di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat bahwa ada 7.574 kejadian banjir di Indonesia yang tercatat dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 22 September 2020. Bencana banjir dinilai memiliki intensitas yang cukup tinggi selama 10 tahun terakhir. Banjir paling banyak terjadi di tahun 2019, di mana selanjutnya disusul di tahun 2017 dengan kejadian 977 kali, dan selanjutnya di tahun 2013 sebanyak 77 kali kejadian banjir. Banjir paling sedikit terjadi di tahun 2015, yaitu sebanyak 526 kali. Namun di tahun 2016 banjir beranjak menjadi 785 kali kejadian. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai curah hujan di Indonesia. Banjir yang melanda wilayah-wilayah di Indonesia adalah akibat dari curah hujan yang tinggi. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia, curah hujan pada tahun ini adalah curah hujan tertinggi selama kurun waktu 154 tahun belakang, di mana curah hujan mencapai 377 mm per hari. Dengan curah hujan yang tinggi dan berkurangnya wilayah drainase di daerah perkotaan, akan mempertinggi kemungkinan terjadinya banjir. Lalu sebenarnya upaya apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kejadian banjir di Indonesia? Pemerintah tentunya sudah melakukan upaya penanganan dan pencegahan banjir di Indonesia. Upaya ini tentunya melibatkan semua jajaran kementerian, pemerintah daerah, serta masyarakat Indonesia. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap antisipasi banjir, di mana tahap ini terdiri dari membuat prediksi peta rawan bencana, pemeliharaan, perbaikan, dan normalisasi aliran sungai, daerah tampungan air, drainase, serta fasilitas penunjang lainnya. Merumuskan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tata ruang dan wilayah terutama di daerah bantaran sungai. Melakukan sosialisasi dan pelatihan prosedur, pencegahan, penanggulangan, dan penanganan banjir. Menegakkan hukum secara tegas untuk orang yang melakukan pelanggaran penggunaan lahan aliran sungai. Perencanaan daerah relokasi dan daerah evakuasi jika nantinya terjadi banjir, serta penyediaan logistik dan peralatan darurat bencana banjir untuk korban banjir. Tahapan yang dilakukan pemerintah selanjutnya adalah tahapan jika terjadi banjir di Indonesia. Tahapan ini terdiri dari beberapa hal, di antaranya pemberitahuan dini kepada masyarakat di sekitar aliran sungai yang mengalami kebanjiran dan pemberian perakiraan cuaca yang akan terjadi. Penempatan satuan tugas penanggulangan banjir di setiap titik banjir, penyiapan sarana penanggulangan banjir dan fasilitas penunjang lainnya, mengevakuasi korban banjir ke lokasi evakuasi dan daerah yang aman, memberikan bantuan logistik pelayanan kesehatan, pembuatan dapur umum, dan pendirian tenda, dan pendataan lokasi dan jumlah korban banjir. Tahapan selanjutnya adalah tahapan yang dilakukan pemerintah pasca bencana banjir terjadi, adalah sebagai berikut.
pendataan kerusakan bangunan, fasilitas publik, korban jiwa dan luka. Selanjutnya ada perbaikan infrastruktur publik dan pemukiman yang terdampak oleh banjir. Dan yang terakhir, pembersihan penataan daerah yang terdampak oleh banjir. Sekian video sesi kedua terkait dengan fenomena banjir yang terjadi di Indonesia. Jangan lupa untuk komentar tentang pendapat kalian terkait fenomena banjir yang terjadi di Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di sesi ketiga video kali ini. Terima kasih dan tetap semangat!